Kebanyakan titik-titik gemerlap di langit malam tampak tak terjangkau, tapi ada bintang yang begitu besar dan dekat sampai-sampai kita bisa melihatnya dengan mata telanjang, Betelgeuse. Untuk menemukannya, lihat saja 3 titik besar pertama di Sabuk Orion. Bintang kemerahan di kirinya itu Betelgeuse. Dia salah satu bintang paling terang yang bisa kita lihat dari bumi. Jaraknya cuma 640 tahun cahaya. Dulu Betelgeuse itu bintang tipe O yang berwarna biru putih, salah satu tipe bintang terpanas yang ada. Panasnya mencapai sekitar 50.000 derajat Celcius, tapi itu dulu banget. Sekarang Betelgeuse sudah menjadi bintang tua dan suhunya mendingin menjadi 3.204 derajat Celcius saja. Bintang biru putih sangat besar dan cahayanya terang luar biasa karena bahan bakar hidrogennya melimpah. Tapi ada harga yang harus dibayar untuk kemegahan ini, bahan bakarnya habis dengan sangat cepat. Semakin tua, bintang-bintang itu berubah menjadi raksasa merah. Inilah yang terjadi pada Betelgeuse. Bintang ini membakar habis hidrogennya dan mulai membakar helium. Hal ini menyebabkan lapisan luarnya mengembang seperti balon, mengubahnya menjadi bintang super raksasa merah dan menjadikannya salah satu bintang terbesar. Sekarang diameternya sudah lebih dari 1,13 miliar kilometer. Ukurannya 1000 kali lebih besar dari matahari. Jika Betelgeuse menggantikan matahari kita, ia akan menelan Merkurius, Venus, Bumi, Mars, bahkan Jupiter. Dan atmosfernya hampir mencapai Saturnus. Tapi ada yang aneh nih, Betelgeuse berputar jauh lebih cepat dari yang seharusnya untuk bintang sebesar itu. Bintang-bintang besar seperti Betelgeuse biasanya berotasi pelan, tapi tiba-tiba dia berputar dengan kecepatan sekitar 5 km per detik. Berkat teleskop radio yang canggih, permukaan oranye merah Betelgeuse bisa dilihat dengan detail. Dari situlah kita mengetahui kecerahannya seringkali berubah-ubah. Kadang Betelgeuse bersinar sangat terang dan kemudian redup banget. Hal ini terjadi setiap 400 hari sekali. Dan baru-baru ini, sebuah teleskop bernama AMA yang terdiri dari banyak antena yang bekerja sebagai satu instrumen menunjukkan kalau permukaan Betelgeuse tampak bergerak tidak merata. Seolah-olah satu sisi mendekati kita, sementara sisi lainnya menjauh. Tapi semua itu mungkin hanya tipuan cahaya. Betelgeuse nggak semulus matahari. Malah permukaannya sangat nggak rata tuh, seperti kuali yang mendidih. Permukaannya bergejolak dan bergolak dengan sangat dahsyat. Bayangin gumpalan gas panas raksasa yang meletus dari intinya, mencapai permukaan, dan kemudian lenyap kembali ke dalam. Gelembung-gelembung ini bukan cuma lebih besar daripada matahari, tapi juga seluruh orbit bumi mengelilingi matahari. Gelembung-gelembung ini juga naik dan turun dengan sangat cepat, bahkan lebih cepat dari pesawat luar angkasa. Mungkin ini yang mengelabui teleskop kita, jadi ngiranya dia berputar lebih cepat dari aslinya. Beberapa astronom juga menduga kalau Betelgeuse mungkin sudah menelan bintang lain. Dan itu yang membuatnya berputar lebih cepat. Tapi itu semua hanya teori. Keadaan menjadi semakin rumit ketika Betelgeuse meredup sekali lagi, kali ini dengan cara yang tidak terduga. Yang menarik, hal ini ditemukan dengan menggunakan satelit cuaca. Teleskop biasa sulit melihat Betelgeuse dengan jelas karena terhalang atmosfer bumi. Jadi mereka menggunakan satelit yang biasanya mengamati cuaca bumi, tapi juga bisa memotret ruang angkasa. Seperti yang telah disebutkan, Betelgeuse biasanya terang dan meredup setiap 400 hari sekali. Tapi baru-baru ini, tiba-tiba dia redup 2,5 kali lebih parah dari biasanya. Peristiwa ini dinamai peredupan hebat. Teori pertama menyatakan bahwa Betelgeuse mendingin dan mengeluarkan sejumlah besar materi, jadilah awan debu raksasa. Awan ini menghalangi pandangan kita ke bintang itu, jadi kelihatannya jauh lebih redup dari biasanya. Para ilmuwan juga mengamati keanehan pada debu tersebut. Perilakunya mulai berubah yang mungkin menjadi indikasi adanya gangguan di bagian dalam bintang. Siklus terang dan redupnya Betelgeuse sekarang menjadi lebih cepat, cuma 200 hari, bukan 400 hari.
Dan yang lebih misterius, ketika musim semi tahun 2023, bintang ini mulai bersinar lebih terang dari kecerahan puncaknya yang normal. Kenapa ini menakutkan? Karena Betelgeuse mungkin sedang bersiap untuk melakukan pertunjukan terakhirnya, dan ini nggak bagus untuk bumi. Kita kayaknya sudah diambang supernova nih. Ketika bintang-bintang masif seperti Betelgeuse kehabisan bahan bakar di intinya, mereka mulai membakar elemen lain seperti karbon, oksigen, dan silikon. Nah, ujung-ujungnya inti mereka isinya besi. Ketika momen itu, semuanya berubah. Menambahkan helium ke besi tidak menghasilkan energi seperti reaksi lainnya. Proses ini malah menyedot energi. Hal ini menyebabkan inti bintang runtuh. Terjadilah apa yang disebut supernova collapse inti, sebuah pertunjukan yang spektakuler dan menakjubkan. Supernova sangat terang sehingga bisa melampaui cahaya seluruh galaksi, tapi supernova Betelgeuse bakal beda. Karena letaknya yang relatif dekat dengan kita, cahayanya bakal terang banget sampai kita bisa melihat di siang bolong. Ketika saatnya tiba, Betelgeuse bakal bersinar seterang bulan purnama, tapi semua cahayanya bakal terkonsentrasi pada satu titik. Selama kurang lebih 2 bulan, cahayanya akan terang banget sampai kamu bisa baca buku dengan cahaya supernova, bahkan jika semua lampu kota mati dan langitnya cerah. Gagasan untuk menyaksikan Betelgeuse meledak jadi supernova sungguh mendebarkan, karena terakhir kali bintang meledak di galaksi kita terjadi pada masa Johannes Kepler lebih dari 4 abad yang lalu. Peristiwa yang dikenal sebagai SN 1604 atau supernova Kepler ini memukau langit selama berminggu-minggu. Tapi jangan seneng dulu, kita belum tahu pasti kapan terjadinya. Ada penelitian bilang bintang itu mungkin sedang dalam fase pembakaran karbon. Kalau sudah mendekati akhir, Betelgeuse mungkin akan meledak dalam waktu dekat, dalam waktu puluhan tahun ke depan. Tapi hampir nggak mungkin untuk memastikannya karena pas fase terakhir itu, bintang hampir nggak berubah sama sekali. Biarpun Betelgeuse cukup dekat untuk kita pelajari permukaannya, kita nggak bisa ngintip ke dalam intinya untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Bisa saja kita masih di awal-awal fase pembakaran karbon. Nah, kalau gitu, kita mungkin harus menunggu 1000 tahun lagi baru bisa melihat supernova keren itu. Studi lain memperkirakan bahwa Betelgeuse mungkin memiliki sisa bahan bakar kurang dari 300 tahun di intinya. Mereka bilang Betelgeuse memang secara teratur mengalami pemuaian dan kontraksi, dan pola pulsasinya mengisyaratkan bahwa Betelgeuse jauh lebih besar dari yang kita duga. Nah, ini artinya bintang ini sudah lebih tua umurnya dan makin dekat untuk jadi supernova. Dugaan lain datang dari pengamatan bintang-bintang serupa, misalnya bintang bernama VY-CMA di galaksi kita diperkirakan lebih dekat untuk menjadi supernova daripada Betelgeuse, dan bintang ini telah meredup secara konstan selama seabad terakhir, beda dengan Betelgeuse yang relatif stabil. Jika Betelgeuse akan mengalami supernova, dia bakal meredup secara bertahap dan sangat cepat. Catatan sejarah juga menunjukkan sekitar 2000 tahun yang lalu, orang melihat Betelgeuse berwarna kuning bukan merah. Kalau demikian, maka kita mungkin sedang berada di fase awal hari-hari terakhirnya. Dengan kata lain, kita nggak tahu apakah bintang ini akan mengalami supernova besok atau 1000 tahun lagi. Ya udah, kita tunggu aja deh. Tapi katakanlah Betelgeuse menjadi supernova besok, terus kita gimana dong? Supernova tahun 1987 di awan Magellan Besar menunjukkan efek dari supernova kuat banget, bahkan bisa kita rasakan dari jarak yang sangat jauh. Awan Magellan Besar berjarak hampir 170.000 tahun cahaya, dan kita masih mendeteksi radiasinya. Agak sulit untuk menentukan secara pasti seberapa jauh zona bahaya tersebut. Perkiraan kasarnya mungkin sekitar 100 tahun cahaya. Untungnya Betelgeuse gak akan membahayakan manusia. Jaraknya ratusan tahun cahaya dan supernova gak akan memengaruhi kita sama sekali. Kita bisa menikmati keindahan supernova tanpa perlu khawatir. Sudah lama sekali sejak terjadinya sebuah supernova di Bima Sakti. Tepatnya sudah lebih dari 400 tahun. Wah, udah telat banget nih kayaknya.
Jadi inilah bintang-bintang yang paling besar kemungkinannya untuk meledak, kalau memang belum. Di urutan paling atas ada bintang Eta Carinae di langit selatan. Huruf Yunani sebelum nama rasi bintang menandakan tingkat kecerahan bintang dalam rasi itu. Sir Edmund Halley di tahun 1677 mencatat Eta Carinae sebagai bintang paling terang ketujuh dalam rasi bintang Carina, karena Eta adalah huruf ketujuh dalam alfabet Yunani. Bintang ini mungkin gak kelihatan begitu terang bagi Sir Edmund dan orang-orang pada zamannya di abad ke-17. Tapi penelitian modern tentang Eta Carinae memperkirakan luminositas bintang ini 5 juta kalinya matahari kita. Luminositas adalah teknik yang dipakai para astronom. Bukan cuma kecerahan, luminositas mengacu pada energi total yang dilepaskan pada semua frekuensi. Eta Carinae melepaskan 5 juta kali energi lebih banyak dibanding matahari. Benar-benar raksasanya Bima Sakti. Eta Carinae 100 kali lebih masif dan 240 kali lebih besar dibanding bintang katai kuning putih kita, matahari. Jelas, karena tampak redup, letak Eta Carinae sangat jauh, sekitar 7.500 tahun cahaya. Tapi, bahkan dalam jarak sejauh ini, kalau bintang ini mengalami hipernova, ledakannya masih tetap bisa berdampak terhadap lapisan ozon bumi, mengganggu komunikasi satelit, dan membahayakan para astronot. 159 tahun setelah pengamatan Halley, Eta Carinae mengalami ledakan mirip nova. Bintang ini meningkat dari bintang yang relatif redup menjadi bintang kedua paling terang yang bisa dilihat dari bumi, tapi cuma dalam periode 27 tahun. Dari 1836 sampai 1863, Eta Carinae adalah bintang paling terang kedua yang bisa dilihat setelah Sirius, bintang anjing. Dan Sirius hanya sekitar 8 tahun cahaya jauhnya. Sejak 1863, selain beberapa lidah api, Eta Carinae telah kembali meredup ke kecerahan awalnya pada magnitudo 4,5. Para astronom berutang permintaan maaf kepada kita yang mungkin nggak akan kita dapatkan segera atas tata nama magnitudo bintang. Makin cerah sebuah bintang, planet, ataupun bulan, makin rendah pula magnitudonya. Jadi, bintang-bintang yang lebih terang dari magnitudo pertama memiliki magnitudo 0 atau negatif. Bulan purnama misalnya bermagnitudo negatif 13. Bintang bermagnitudo positif 4,5 kayak Eta Carinae cukup redup kalau dilihat dari bumi, tapi bisa dilihat dengan jelas di langit malam tanpa polusi cahaya atau awan. Jika kamu tinggal di area selatan lintang Kairo, Mesir, 30 derajat lintang utara adalah posisi paling utara bintang ini yang bisa kamu lihat. Nah, sekarang ini Eta Carinae kayaknya lagi rencanain sesuatu. Bintang ini jadi terang lagi dan sekarang lebih terang dibanding kapanpun sejak 1864. Ini adalah situasi yang rumit. Sebenarnya, Eta Carinae terdiri dari 2 bintang, Eta Carinae A dan Eta Carinae, yap benar, B. Ada bintang ketiga di dekatnya yang juga berinteraksi dengan dinamika bintang ganda itu. Pasti namanya Eta Carinae C deh. Benar. Meledak menjadi 2 bola gas luar biasa masif yang meluas sejauh sekitar 32 juta kilometer per jam. Nggak diragukan lagi, Eta Carinae adalah salah satu bintang dengan tampilan paling aneh yang pernah kamu lihat. Tapi ingat, letaknya 7.500 tahun cahaya dari kita. Kalau ada sesuatu yang terjadi pada Eta Carinae dalam 7.500 tahun, kayak hipernova misalnya, kita nggak akan bisa melihatnya, sebab radiasi elektromagnetik Eta Carinae belum nyampe ke sini. Para astronom mengawasi Eta Carinae sebab bintang ini bisa mengalami hipernova kapan saja, atau mungkin sudah terjadi 5.000 tahun lalu. Kalau begitu, kita cuma harus menunggu 2.500 tahun lagi untuk melihatnya. Oke, kayaknya bakal kutulis di agenda aku. Dari daftar 30 bintang yang mungkin akan mengalami supernova, Rho Cassiopeiae menjadi pilihan banyak astronom. Huruf Yunani Rho adalah huruf ke-17 dalam alfabet Yunani. Artinya, Rho Cassiopeiae adalah bintang dengan magnitudo jelas ke-17 dalam rasi Cassiopeia. Tapi Rho Cas, nama panggilannya, adalah salah satu dari 7 bintang hiperraksasa kuning di Bima Sakti. Ini juga termasuk raksasa,
Karena kelihatan pada magnitudo 4,5 dari jarak sekitar 10.000 tahun cahaya, Rhoques pasti bintang yang sangat besar, bintang hiperraksasa. Kalau diletakkan di posisi matahari, Rhoques akan meliputi orbit Mars. Tapi bintang ini masih kuning, bukan bintang raksasa merah. Merah mengindikasikan suhu permukaan yang lebih dingin. Suhu di permukaan Rhoques yang sebesar itu masih sepanas matahari kita, atau bahkan agak lebih panas. Itu cuma berarti dua hal. Jauh di dalam intinya, Rhoques melebur atom yang jauh lebih berat daripada hidrogen atau helium. Selain itu, Rhoques menghasilkan jauh lebih banyak energi dibanding bintang raksasa merah. Di tahun 2000, Rhoques mengalami letusan besar. Bintang ini menjadi terang sampai 2 tingkatan magnitudo ketika mengeluarkan materi 10.000 kali massa bumi ke ruang angkasa dalam 4 kali kecepatan suara. Para astronom mendeteksi tanda-tanda titanium oksida dalam letusan ini. Ini artinya Rhoques jauh lebih dekat mengalami supernova atau dalam kasus khusus ini hipernova dibanding anggapan para astronom dulu. Besi cuma beberapa tingkat di atas titanium dalam tabel periodik, dan ketika besi terbentuk, peleburan berhenti dan bintang pun kolaps. Rhoques benar-benar mendekati itu, atau lebih tepatnya lebih mendekati itu tadinya. Karena letusan yang kita lihat tahun 2000 itu sebenarnya terjadi 10.000 tahun sebelumnya. Banyak astronom berpikir Rhoques telah mengalami hipernova, membentuk lubang hitam, dan bahkan udah nggak ada. Sementara itu, Betelgeuse menarik perhatian semua orang belum lama ini. Bintangnya ya, bukan filmnya. Bintang ini meredup secara dramatis, cuma 37% dari kecerahan biasanya. Apa Betelgeuse sedang bersiap untuk mengalami supernova? Betelgeuse sejauh ini adalah bintang paling terang di langit dalam sinar inframerah. Ini fakta penting, sebab terkait status Betelgeuse sebagai calon bintang yang akan mengalami supernova, seperti yang akan segera kita lihat. Betelgeuse juga disebut Alpha Orionis, nama dengan huruf Yunani lainnya. Jadi, kita bisa simpulkan kalau Betelgeuse adalah bintang paling terang dalam rasi Orion, kan? Salah. Ini adalah bintang kedua paling terang dalam rasinya. Rigel atau Beta Orionis adalah bintang paling terang di area itu. Kok bisa? Mungkin karena Betelgeuse diklasifikasikan sebagai bintang variabel semi-reguler. Agak berlebihan ya. Siklus getarannya yang kurang lebih 400 hari mengubah kecerahannya sampai sekitar 1 magnitudo penuh dari yang jauh lebih terang dibanding bintang bermagnitudo 1 menjadi lebih mendekati bintang bermagnitudo 2. Tapi Betelgeuse belum pernah terlihat meredup begitu drastis seperti baru-baru ini. Apa yang terjadi dengan bintang ini? Dari akhir tahun 2019 sampai pertengahan 2020, Betelgeuse melalui periode meredup besar selama peristiwa pelepasan massa. Komunitas astronomi dunia memperhatikan situasi ini, dan dalam penyelidikannya, mereka menemukan data faktual yang mengejutkan tentang Betelgeuse. Pertama, lokasi Betelgeuse nggak sejauh perkiraan. Jarak Betelgeuse yang baru dan lebih akurat adalah 548 tahun cahaya. Itu 25% lebih dekat daripada jarak sebelumnya. Fakta baru kedua, diameter Betelgeuse telah berkurang dengan persentase yang sama. Bintang ini sekarang 25% lebih kecil daripada yang diyakini sebelumnya. Penyebab meredupnya Betelgeuse yang dramatis juga sudah diketahui. Bintang raksasa itu melepaskan awan gas yang mengandung magnesium. Awan itu menghambat sebagian besar sinar yang berasal dari Betelgeuse dan membuatnya secara visual tampak jauh lebih redup daripada yang sebenarnya. Magnesium nggak terlalu dekat dengan besi dalam tabel periodik, yang artinya Betelgeuse nggak jauh menuju supernova seperti yang disangka sebelumnya. Ketika besi mulai terbentuk di dalam bintang, artinya bintang itu hampir menutup reaksi peleburannya. Langkah berikutnya adalah ledakan. Betelgeuse belum sampai ke sana. Bintang ini melepas sebagian energinya sebagai sinar inframerah, dan ini mengindikasikan bahwa intinya kemungkinan besar masih membakar helium, bukan sesuatu yang akan meningkatkan panas, seperti karbon misalnya. Betelgeuse tetap akan mengalami supernova, tapi masih butuh 100.000 tahun lagi. Kamu bisa mencoretnya dari daftar supernovamu untuk saat ini. Sementara, untuk pelafalan Betelgeuse yang benar, kamu bisa membacanya sesukamu aja. Ada banyak pengucapan yang berbeda di luar sana. Sebanyak orang yang mengira
tahu cara melafalkannya dengan benar. Supernova 1987A mengejutkan para astronom ketika menerangi awan Magellan besar 100.000 tahun cahaya lebih dari Bima Sakti. Saat itulah perhatian beralih kepada bintang serupa yang jauh lebih dekat dengan bumi, Rigel, dalam rasi Orion. Mungkin Rigel mengejutkan kita dan tiba-tiba mengalami supernova. Ada sesuatu yang disebut masalah supernova yang mungkin harus kamu tahu, sebab mungkin ada kaitannya dengan Rigel yang akan mengalami supernova atau enggak. Sepertinya bintang-bintang dengan massa 17 kali massa matahari enggak selalu mengalami supernova. Baru-baru ini sebuah bintang raksasa merah menghilang begitu saja. Yap, bukan mengalami supernova, tapi hilang gitu aja. Ini sering terjadi dalam simulasi supernova di komputer. Dan sekarang akhirnya terjadi dalam kehidupan nyata. Massa Rigel setara dengan massa 21 matahari. Dengan kata lain, Rigel 21 kali lebih masif dibanding matahari kita. Jadi apa Rigel akan mengalami supernova atau hilang gitu aja jadi lubang hitam yang akan terbentuk di intinya? Para ahli astronomi dan fisika melanjutkan studi mereka tentang dinamika bintang-bintang masif, menjelajahi langit untuk mencari supernova berikutnya dalam galaksi Bima Sakti. Sementara itu, kita bisa yakin bahwa kita di bumi nggak terancam bahaya karena dampak ledakan supernova terdekat. Kita hidup di lingkungan bintang yang tenang dan damai, kecuali orang-orang Mars tetangga kita itu. Wah, Mimin Sisi Terang bangga banget deh. Untuk pertama kalinya kami bisa nayangin video peta langit rahasia yang baru aja ditemukan. Dan peta kuno ini dinilai penting dalam dunia arkeoastronomi. Mat nonton semuanya! Tersembunyi di antara bintang lain di langit selatan, peta ini telah ada sebelum penjelajah Inggris dan Belanda membuat peta pertamanya pada abad ke-16 sampai 17. Penjelajah Spanyol menggunakannya sebagai pemandu navigasi dalam pelayaran melintasi belahan bumi selatan pada abad ke-16. Peta ini juga ngasih tahu letak geografi sumber daya alam di dunia baru. Dan kalau banyak hal masih jadi rahasia besar, peta langit ini juga pasti nggak banyak diketahui. Para penjelajah memanfaatkan bintang utara sebagai penunjuk arah saat mereka berlayar di belahan bumi utara. Dan karena lokasinya sangat dekat dengan langit kutub utara, bintang utara alias Polaris ini kelihatan paling diam di langit malam. Foto timelapse yang terfokus ke Polaris telah nunjukin jejak bintang sirkumpolar, tapi bintang utara ini tetap ada di posisinya secara virtual. Polaris benar-benar menunjuk ke utara di sebelah utara Khatulistiwa, dan ketinggian si pengamat di atas permukaan laut saat melihatnya juga nunjukin garis lintang utaranya. Tapi di selatan Khatulistiwa, bintang ini nggak kelihatan, dan di situ nggak ada bintang selatan. Makanya saat kapal ekspedisi berbendera Spanyol mendekati Khatulistiwa, bintang Polaris makin terbenam di buritan kapal. Pelaut Spanyol dan Portugis di kapal itu semakin sadar kalau Polaris sebentar lagi bakal ngilang di bawah air dan mereka akan kehilangan arah. Kondisi kayak gini pasti bikin panik banget kan? Mereka melintasi perairan asing tanpa penunjuk arah dan saat itulah mereka bikin konstelasi pertama di peta langit selatan bernama Crux yang juga dikenal dengan sebutan konstelasi Salib Selatan atau Gubuk Penceng. Konstelasi terang yang muncul di depan haluan bikin mereka semakin yakin untuk berlayar ke selatan. Beberapa negara di belahan bumi selatan juga memunculkan rasi bintang Crux di bendera mereka loh. Misalnya Selandia Baru, Australia, Samoa, dan Papua Nugini di Pasifik Selatan, serta Brasil di Atlantik Selatan. Letak geografis yang sangat berlainan ini menjadi faktor penting dalam menyingkap kerancuan antara konstelasi modern dan peta langit rahasia. Konstelasi kedua yang termuat di peta langit rahasia juga nggak kalah penting dari Crux, tapi bintang ini lebih redup dan jauh lebih mungil. Rasi bintang Musca atau Lalat terdiri dari beberapa bintang redup. Konstelasi ini telah membuka gerbang penemuan lain setelah para pelaut ngeliat Salib Selatan. Bintang di langit selatan jauh lebih banyak daripada di langit utara. Area ini dihiasi banyak kumpulan bintang karena posisi matahari nggak jauh di atas piringan Bima Sakti. Saat manusia di belahan bumi utara menatap langit, mereka sebenarnya lagi ngeliat Bima Sakti. Tapi saat manusia di belahan bumi selatan menatap ke arah yang sama, mereka ngeliat piringan galaksi yang bertabur bintang, nebula planet, serta awan Magellan besar dan kecil di dekat Bima Sakti.
Makanya belahan bumi selatan punya banyak teleskop dan observatorium terbaru, terbesar dan tercanggih. Banyak benda langit bisa diamati di tempat ini. Tapi dari sekian banyak bintang di langit selatan, kenapa konstelasi Musca dianggap sangat penting ya? Padahal kan ukurannya kecil, cahayanya juga redup. Di peta langit rahasia, para pelaut juga mencantumkan konstelasi lalat ini di bawah salib selatan. Alasannya apa ya? Nah, jadi gini, para pelaut di atas kapal ngerasa seneng banget saat tubuh mereka digigit lalat. Artinya di dekat situ ada daratan. Dan setelah berlayar cukup lama dari Spanyol, mereka pasti pengen banget menapakkan kaki di daratan kan? Konstelasi lain yang termuat di peta langit rahasia berada di sisi kiri kapal. Jadi kalau kapalnya berlayar ke selatan, sisi kirinya berada di timur menuju kepulauan di lepas pantai Brazil. Konstelasi ketiga juga kecil dan redup, namanya Chameleon atau bunglon. Dan saat melihat rasi bintang ini, para penjelajah harus mematuhi kode rahasia yang artinya jangan dekati. Boleh-boleh aja sih kalau mereka mau nerobos masuk, tapi mereka harus siap makan bunglon. Sebetulnya di kepulauan itu nggak ada apa-apa kok. Malahan di situ nggak ada sumber daya alamnya. Jadi nggak usah terkecoh. Sebagian besarnya cuma berupa daratan tandus. Dan kalau lanjut ke arah kanan, mereka bakal sampai di daratan utamanya. Agak jauh ke sebelah timur dari Chameleon, ada juga tanda dilarang masuk. Namanya konstelasi Volans atau ikan terbang. Ikan ini juga nggak bisa dimakan. Ya udah deh, lanjut ke arah barat daya aja kalau gitu. Selagi kapalnya mendekati pantai, kita bisa ngebentangin peta langit rahasia ini di atas peta Amerika Selatan. Maka akan terlihat anomali dan di situ ada konstelasi Apus alias cendrawasih. Padahal Apus ini nggak mirip dengan Amerika Selatan. Dan cendrawasih adalah burung asli di kawasan Pasifik Selatan, bukan Amerika Selatan. Nanti juga kita bisa ngelihat burung ini selama perjalanan ke Amerika Selatan. Di peta langit yang dibikin oleh pelaut Spanyol dan Portugis, cendrawasih banyak disebut di berbagai lokasi. Makanya, konstelasi Apus berada tepat di daratan utama Amerika Selatan. Dan formasinya mirip banget kayak burung cantik ini. Tapi itu bukan burung cendrawasih. Mungkin saat itu mereka ngelihat burung bandit cotinga, Stressman's bristlefront, burung beo berbulu cerah, atau bisa juga white-tip quetzal yang hidup di Venezuela dan Guyana. Rasi bintang Apus juga dilambangkan sebagai burung yang berhabitat di hutan. Dan kerajaan Spanyol menganggapnya sebagai sumber daya alam berharga yang bisa dieksploitasi. Kapal Spanyol yang berlayar dari Chameleon ke Apus juga menyusuri daratan Amerika Selatan yang sangat luas. Mereka melewati mulut sungai Amazon yang saat itu belum diberi nama. Kemudian mereka menandai lokasi ini dengan konstelasi Hydra atau ular laut. Hewan ini sangat ikonik di kawasan Amazon. Cape Branco atau bahasa Portugisnya Cabo Branco merupakan daratan paling timur di benua Amerika Selatan. Di langitnya terdapat rasi bintang dorado atau ikan todak. Jenis ikan ini masih jadi hidangan mewah di restoran Portugis loh. Jadi sumber daya laut mahal ini udah pasti ngalahin bunglon dan ikan terbang tadi. Nah, selagi kapalnya melewati area yang sekarang bernama Arus Brazil, peta langit ini nunjukin formasi burung toucan. Dan seperti di Argentina, kehadiran burung toucan di area ini mengindikasikan kalau di situ kaya akan kacang dan buah-buahan. Selanjutnya ada konstelasi Phoenix. Burung ini dipercaya bisa hidup abadi dalam mitologi klasik. Ia bisa hidup kembali dari kobaran api yang ngebakar tubuhnya. Para pelaut kita udah berlayar sangat jauh ke selatan. Para penjelajah Eropa belum pernah loh melakukan ekspedisi sejauh itu. Kondisi perairan di situ jauh lebih nyeremin. Tierra del Fuego atau tanah api punya banyak gunung berapi yang memuntahkan lava cair. Tapi langit malamnya dihiasi aurora bertabur cahaya merah, hijau, dan biru. Waduh, para pelaut kita mulai ngelawan arus tuh. Hawanya juga mulai dingin. Kapal mereka terus menerjang Selat Magellan menuju Samudra Pasifik. Konstelasi Phoenix melambangkan keberhasilan mereka menuju Pasifik, kemudian belok ke utara. Momen ini sudah lama mereka tunggu-tunggu karena akhirnya mereka bisa lolos dari tanah api. Seakan-akan mereka bisa terlahir kembali setelah mampu belok ke utara. Di titik inilah semua peta langit yang diterbitkan sejak tahun 1603 silam menempatkan konstelasi Grus atau burung bangau. Padahal Grus bukan bangau karena burung ini nggak hidup di Amerika Selatan. Oke, berarti kita perlu ngebongkar misteri penamaan rasi bintang yang ketuker-tuker ini kan?
Apes bukan cendrawasih, Grus bukan burung bangau, dan Pavo juga bukan merak. Nama yang aut-autan ini berasal dari peta bintang buatan kartografer asal Belanda bernama Petrus Plancius. Dia hidup sejak tahun 1552 sampai 1622. Dan si pembuat peta menerbitkan peta langitnya ini berdasarkan observasi bintang yang dilakukan oleh Peter Kaiser di Pulau Madagaskar. Madagaskar ditemukan oleh pelaut Portugis dengan 13 kapalnya pada tahun 1500. Beberapa abad kemudian, tempat ini sering disinggahi kapal Portugis. Peter Kaiser mungkin juga kenal dengan pelaut Portugis yang infoin soal konstelasi langit selatan. Peta ini dikembangkan oleh pelaut Spanyol dan Portugis dalam ekspedisi Spanyol mengelilingi Amerika Selatan. Nah, peta inilah yang menjadi peta langit rahasia kita. Meski nggak ada bukti pendukungnya, klaim ini bisa ngejelasin penamaan rasi bintang yang ketuker-tuker. Burung yang tadi disebutin di peta langit rahasia memang hidup di Amerika Selatan. Jadi bukan burung Hindia Timur seperti di peta langit modern. Grus bukanlah bangau, tapi flamingo. Dan flamingo hidup di Chili. Para pelaut yang berlayar ke pantai barat Amerika Selatan saat itu ngelihat flamingo, konstelasi yang sekarang bernama Grus ini pernah dijuluki Phoenicopterus pada abad ke-17. Phoenicopterus adalah nama Latin dari flamingo. Jadi, Grus adalah flamingo. Kasus yang sama juga terlihat pada penamaan konstelasi Pavo alias burung merak di peta bintang modern. Pavo adalah nama Latin dari merak. Burung ini juga nggak hidup di Amerika Selatan karena termasuk burung asli Pasifik Selatan. Tapi dalam bahasa Spanyol, kata Pavo berarti kalkun. Dan kalkun memang hidup di Spanyol. Nah, ini nih penentunya. Dalam bahasa Portugis, kalkun disebut peru. Burung paling mencolok di negara Peru adalah Condor Andes, sekaligus sebagai burung terbesar di dunia yang bisa terbang. Konstelasi Pavo ngebentuk formasi Condor Andes yang jauh lebih mirip kalkun dibandingkan merak. Dan kalau ada Condor Andes, berarti di situ ada daging. Kita balik lagi di Khatulistiwa nih, tepatnya di pantai barat Amerika Selatan. Di situ ada konstelasi Indus atau salah satu sungai di India. Di titik inilah arus Khatulistiwa Selatan mengarah ke Pasifik. Oke, itu tadi keseluruhan isi peta langit rahasia milik para pelaut. Kalau kamu pengen mampir di kota Lima di Peru, jangan lupa bawa jeruk nipis ya, biar matching sama namanya di bahasa Spanyol. Dan kalau perlu, bawanya 5 kuintal aja, biar 5-nya juga samaan. Saat melihat foto yang diambil dari pesawat luar angkasa atau stasiun luar angkasa internasional yang menunjukkan objek diterangi matahari seperti bumi atau bulan, pasti terlihat ada yang aneh. Luar angkasa terlihat terlalu kosong. Tidak ada pemandangan indah dari langit malam yang penuh bintang. Pasti membosankan menatap bintang di luar angkasa karena langitnya selalu gelap. Pada siang hari, langit di planet asal kita berwarna biru karena difusi cahaya. Ini terjadi saat sinar matahari menembus atmosfer. Tapi kalau kamu di bulan atau di tempat lain di luar angkasa, takkan ada atmosfer untuk menyebarkan cahaya ini. Itu sebabnya langit di sana selalu tampak hitam. Tapi bukan berarti di luar sana tidak cerah. Kalau kamu melihat keluar jendela stasiun luar angkasa internasional, kamu akan melihat sinar matahari sebanyak yang kamu lihat dari jendela apartemen pada hari cerah. Bahkan mungkin lebih cerah. Saat mengambil foto di hari yang cerah, kamu mungkin menggunakan exposure pendek bersama pengaturan bukaan sempit di kameramu. Dengan begini, hanya semburan cahaya pendek yang bisa masuk. Ini mirip cara pupil kita berkontraksi di bawah sinar matahari supaya tidak harus menerima terlalu banyak cahaya. Dan karena di luar angkasa sama terangnya, prosesnya sama saat kamu memotret objek yang diterangi matahari. Dengan menggunakan exposure pendek, kamu bisa mendapatkan foto bumi atau permukaan bulan yang indah dan terang. Tapi artinya, takkan ada bintang di fotomu. Dari atas sana, bintang-bintang relatif redup dan tidak memancarkan cukup cahaya untuk muncul di foto yang diambil dengan pengaturan seperti ini. Planet kita punya langit biru yang perlahan menjadi jingga kemerahan yang indah saat senja dan fajar. Tapi kalau kamu bisa mendapatkan kesempatan untuk melihat matahari terbenam di Mars, yang kamu lihat adalah sebaliknya. Langit siang berwarna jingga kecoklatan yang berubah kebiruan saat matahari terbenam. Pertama-tama, Mars lebih jauh dari matahari dibanding bumi.
Jadi, saat melihat matahari dari permukaan Mars, tentu saja pemandangannya terlihat lebih redup dan lebih kecil. Dan bukan hanya itu, matahari yang diamati dari Mars hanyalah titik putih kebiruan yang dikelilingi oleh halo biru. Atmosfer tipis planet merah ini mengandung partikel debu besar yang menciptakan efek bernama pembiasan Mie. Ini terjadi saat diameter partikel di atmosfer hampir sama dengan panjang gelombang cahaya yang dibiaskan. Efek ini menyaring cahaya merah dari sinar matahari, jadi hanya cahaya biru yang sampai ke matamu di Mars. Kenapa bumi tak punya cincin? Semua raksasa gas di tata surya kita, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus punya cincin seperti ini. Sedangkan planet berbatu yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars tidak. Ada dua teori tentang pembentukan cincin di sekitar planet. Mereka mungkin hanya sisa material dari masa ketika planet ini baru terbentuk. Atau mungkin merupakan sisa-sisa bulan yang dihancurkan oleh tabrakan dengan objek antariksa atau terkoyak oleh tarikan gravitasi planet induknya. Raksasa gas terbentuk di bagian terluar tata surya kita, sedangkan semua planet berbatu di bagian dalam. Jadi, mungkin planet dalam lebih terlindungi dari potensi tabrakan yang bisa membentuk cincinnya? Ada juga lebih banyak bulan di wilayah luar tata surya, yang menjadi alasan lain planet-planet di sana punya cincin. Selain itu, planet yang lebih besar punya gravitasi lebih kuat. Artinya mereka dapat menjaga cincin mereka tetap stabil setelah terbentuk. Beberapa ahli meyakini bumi pernah punya sistem cincin. Sebuah objek seukuran Mars mungkin telah menabrak planet asal kita yang mungkin menciptakan cincin puing-puing padat di sekitarnya. Beberapa ilmuwan berpikir puing-puing ini tidak membentuk cincin, melainkan apa yang kini kita kenal sebagai bulan. Mungkin ada planet raksasa yang bersembunyi di tepi tata surya, jauh di luar Neptunus. Para ilmuwan menyebut dunia hipotetis misterius ini sebagai planet 9. Jika memang ada, bentuknya mungkin mirip Uranus atau Neptunus dan 10 kali lebih besar daripada planet asal kita. Ini kemungkinan akan mengelilingi matahari, tapi di bagian terluar tata surya, sekitar 20 kali lebih jauh dari Neptunus. Teori menarik lainnya mengatakan bahwa planet 9 sebenarnya bisa menjadi lubang hitam seukuran limau gedang yang melengkungkan ruang dengan cara sama seperti planet besar. Meski kita pernah mengira zat ini langka di luar angkasa, air sebenarnya ada di seluruh tata surya kita. Misalnya, kamu bisa menemukan di asteroid dan komet. Air juga ada di kawah bulan dan Merkurius. Kami belum tahu apakah ada cukup air untuk mendukung koloni manusia jika kita memutuskan pindah ke sana. Tapi kumpulan air seperti ini pasti ada di sana. Mars juga punya air di kutubnya. Sebagian besar tersembunyi di lapisan es dan mungkin di bawah permukaan planet yang berdebu. Europa, bulan Jupiter, juga punya air. Ini kandidat paling mungkin untuk menampung kehidupan di luar bumi. Mungkin ada lautan air cair di bawah permukaannya yang beku. Europa mungkin mengandung air 2 kali lebih banyak dari gabungan semua lautan di bumi. Neptunus ternyata hangat. Meski jaraknya 30 kali lebih jauh dari matahari dibanding planet kita dan menerima lebih sedikit sinar matahari, Neptunus memancarkan lebih banyak panas daripada yang didapatnya. Neptunus juga punya aktivitas jauh lebih banyak di atmosfernya, terutama jika kamu membandingkannya dengan tetangganya, Uranus. Kedua planet ini memancarkan jumlah panas yang sama, meski Uranus jauh lebih dekat ke matahari dan tak ada yang tahu penyebabnya. Neptunus punya angin kencang yang mencapai kecepatan 2.400 km per jam. Bisakah mereka menghasilkan panas ini? Atau mungkin karena inti planet atau gaya gravitasinya? Ada lubang hitam besar yang meluncur di luar angkasa dengan kecepatan 8 juta km per jam. Para ilmuwan menemukannya menggunakan teleskop luar angkasa Hubble. Mereka meyakini beratnya setara 1 miliar matahari. Itu seharusnya berada di pusat galaksi rumahnya, tapi sejumlah gaya gravitasi mendorongnya. Pada satu titik, lubang hitam ini melepaskan diri dari galaksinya dan terus menjelajahi alam semesta. Untungnya, itu masih 8 miliar tahun lagi. Badai surya sangat kuat.
sehingga bisa membuat kita dalam kegelapan total. Pada Juli 2012, badai surya terkuat selama lebih dari 150 tahun meleset dengan tipis dari bumi. Ejeksi massa koronal atau CME adalah gelembung besar gas terionisasi. Mereka merobek orbit kita saat itu. Jika mereka telah menangkap planet kita di garis bidik, kita akan benar-benar berada di garis tembak. Kita akan menghadapi materi matahari yang meluncur ke bumi, merusak komputer, dan menyebabkan pemadaman listrik yang akan berlangsung berbulan-bulan. Badai surya yang mengejutkan menghantam kita pada 25 Juni 2022. Seorang fotografer berhasil menangkap aurora terang menakjubkan yang melintas di langit fajar di Calgary, Kanada, yang berlangsung selama 5 menit. Ini disebabkan oleh badai. Bintang vampir benar-benar ada loh. Mereka bagian dari bintang biner dan mengisap kehidupan dari bintang lain dalam sistemnya. Mereka melakukannya agar tetap menyala lebih lama. Bintang tersebut bekerja seperti ini. Bintang lebih kecil dengan massa lebih rendah mencuri bahan bakar hidrogen saudaranya untuk meningkatkan massanya sendiri. Bintang vampir ini makin panas, warnanya menjadi biru mencolok. Dengan begini, dia terlihat jauh lebih muda. Warna alam semesta dijuluki cosmic latte. Cahaya yang datang dari galaksi dan bintang di dalamnya, serta awan gas dan debu di alam semesta yang dapat diamati memiliki warna spesifik. Warnanya gading, hampir mendekati putih. Alam semesta berwarna krem karena cuma sedikit area yang menghasilkan cahaya hijau, kuning, dan merah daripada yang memancarkan warna biru. Saat melihat langit malam, sepertinya tidak banyak yang terjadi di atas sana dan bintang-bintang selalu berkelap-kelip di tempat yang sama. Selama ribuan tahun, para peneliti berpedoman pada gagasan bahwa cahaya di langit tidak berubah. Para pelaut memandu kapal mereka dengan menggunakan pola bintang yang tetap. Ada juga garis-garis besar rasi bintang yang kita amati saat ini dan para astronom telah mengidentifikasinya sejak lama. Rasanya mustahil kalau suatu hari nanti kita terbangun dan tidak bisa melihat bintang lagi. Atau apakah mungkin? Sebuah tim peneliti dari Vanishing and Appearing Sources During a Century of Observations atau VASCO mempelajari langit untuk melihat bagaimana keadaan bintang-bintang. Para astronom mendapatkan data dari gaya Badan Antariksa Eropa dan membandingkan informasi dari 70 tahun yang lalu dengan informasi dari masa kini untuk melihat bagaimana langit berubah. Untuk mengujinya dengan benar, mereka harus menggunakan teleskop modern dan teleskop tua. Sesuatu yang sangat menarik terjadi di sana. Lebih dari 700 bintang dari peta lama hilang. Jika satu bintang lenyap, banyak teori yang bisa digunakan, tapi akan lebih sulit jika ada ratusan bintang yang lenyap pada waktu yang bersamaan. Mungkinkah datanya salah atau bintang-bintang itu terlalu redup untuk dideteksi? Tidak, mereka segera menyingkirkan opsi ini karena bintang-bintang tersebut jelas-jelas merupakan bagian dari pengamatan sebelumnya. Jadi hal pertama yang terlintas di benak kita saat membicarakan tentang bagaimana bintang menghilang adalah bintang-bintang ini mencapai titik akhir hidupnya. Bintang yang paling masif sekalipun dan yang kita bicarakan di sini adalah bintang-bintang yang jauh lebih berat daripada matahari kita akan mengalami perubahan mendadak ketika mencapai titik akhir hidupnya yang kita sebut supernova. Supernova adalah ledakan dahsyat yang kemudian bersinar selama berbulan-bulan dan masih terlihat bahkan dalam jarak ratusan juta tahun cahaya. Tapi itulah intinya, kita bisa melihat jejaknya tidak seperti di sini. Mungkinkah ini supernova yang gagal? Artinya mungkin salah satu dari bintang-bintang itu runtuh, tapi berubah menjadi lubang hitam dan melahap sisa-sisanya dari dalam keluar tanpa menimbulkan ledakan dahsyat. Tapi belum ada yang menyebutkan adanya tanda-tanda lubang hitam yang aktif di dekat bintang-bintang tersebut. Bagaimana jika bintang-bintang menjadi kurang tampak karena debu atau gas di sekelilingnya? Ini bisa saja terjadi karena debu dan gas antar bintang memang menghalangi pandangan kita pada objek-objek yang berada jauh. Tapi tidak ada jejak konsentrasi debu atau gas yang luar biasa tinggi.
Tidak ada juga yang menghancurkannya. Para peneliti pasti akan melihat jejaknya jika hal seperti itu terjadi. Ditambah lagi, bintang-bintang yang hilang itu tidak semuanya berada di area yang sama, yang berarti kemungkinan besar tidak hanya ada satu kejadian fatal yang membuat semua bintang itu menghilang. Selain itu, bintang-bintang tersebut tidak berada pada tahap yang sama dalam hidupnya, jadi tidak mungkin semua bintang itu mendekati akhir hidupnya secara kebetulan. Bintang-bintang itu tidak terlalu tua atau muda, dan levelnya berbeda-beda dalam hal ukuran dan kecerahannya. Pada saat-saat tertentu, bintang-bintang ini bahkan tampak tidak lenyap karena suatu peristiwa alam. Mungkin sesuatu yang berhubungan dengan peradaban lain, yang mungkin ada di suatu tempat di luar angkasa. Mungkin itulah salah satu cara untuk mencarinya. Kita bisa saja menemukan peradaban rahasia dari planet lain jika kita mengamati dengan cermat perilaku bintang-bintang, terutama yang tidak bisa kita jelaskan. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi pada bintang-bintang yang hilang. Dan sayangnya, saat ini yang kita miliki hanyalah teori-teori, tapi harus diakui, teori-teori itu keren. Mungkin itu hanya semacam cahaya optik yang disebabkan oleh semburan sinar gamma atau bahkan semburan radio cepat. Semburan radio cepat adalah denyut gelombang radio yang sangat kuat. Semburan ini dapat melepaskan lebih banyak energi dalam beberapa ribu detik daripada yang dilakukan matahari raksasa kita dalam waktu hampir 100 tahun. Kita belum benar-benar memahami cara kerja letusan energi ini, jadi kita belum tahu apa yang bisa dilakukannya. Tapi tetap saja, ratusan bintang hilang pada waktu yang kurang lebih bersamaan. Ada sekitar 100 hingga 400 miliar bintang di galaksi kita, jadi kita mungkin akan melihat beberapa di antaranya menghilang. Mudah-mudahan kita akan lebih memahami kenapa hal itu bisa terjadi. Tentu saja para ilmuwan tidak yakin dengan jumlah ini karena kita tidak bisa melihat semua bintang Bima Sakti dari bumi. Ada yang terlalu redup, ada yang terlalu jauh, atau bahkan tersembunyi oleh debu dan gas. Tapi mereka mengasumsikan jumlah tersebut berdasarkan ukuran, bentuk, dan kemungkinan massa Bima Sakti. Dari miliaran bintang, ada sekitar 9.000 bintang yang bisa kita lihat dengan mata telanjang. Kalau kamu ingin melihat lebih banyak lagi, kamu butuh teleskop yang bagus yang akan memperlihatkan bintang-bintang lebih redup yang tidak bisa dilihat oleh mata kita. Banyak bintang yang kita lihat di langit malam mungkin sudah tidak hidup lagi. Bintang adalah bola gas raksasa yang menghasilkan cahaya dan panas melalui peleburan nuklir di dalam intinya. Tapi bintang juga memiliki umur yang terbatas dan pada akhirnya bintang akan kehabisan bahan bakar dan berhenti bersinar. Ketika sebuah bintang mati, dia akan menjadi katai putih, bintang neutron atau lubang hitam, tergantung ukurannya. Para ilmuwan menemukan bahwa sebagian bintang yang kita lihat di langit malam sudah terlalu tua untuk bisa bersinar. Artinya, bintang-bintang itu mungkin sudah memudar, tapi kita masih bisa melihat cahayanya karena butuh waktu yang lama untuk sampai ke kita. Sebenarnya kita mungkin sedang melihat masa lalu ketika kita menatap bintang-bintang. Perhatikan semua bintang yang bisa kamu lihat dengan mata telanjang. Bintang-bintang itu berada pada jarak 4.000 tahun cahaya dari kita. Artinya yang kita lihat adalah bintang-bintang yang muncul 4.000 tahun yang lalu. Sebagian besar bintang yang kita kenal berada di dalam galaksi yang merupakan kumpulan bintang, gas dan debu yang sangat besar dan disatukan oleh gravitasi. Tapi ada juga area kosong yang luas di antara galaksi-galaksi dan pertanyaannya adalah, mungkinkah di area tersebut terdapat bintang? Tampaknya area-area ini tidak sepenuhnya kosong. Masih ada gas dan debu serta materi gelap, yaitu materi yang tidak bisa kita lihat tapi kita tahu keberadaannya karena efek gravitasinya pada objek lain. Para ilmuwan bahkan telah menemukan beberapa bintang yang terisolasi di area ruang angkasa ini. Bintang-bintang itu tidak terbentuk di sana, melainkan ada di sana secara tidak sengaja, yang berarti bintang itu mungkin terlontar dari galaksinya karena gaya gravitasi atau tabrakan dengan objek lain. Mungkin ada lebih banyak bintang-bintang seperti ini daripada yang kita sadari, tapi terlalu redup untuk bisa dilihat dari bumi.
Bintang sebenarnya tidak berkelap-kelip, hanya saja kita yang melihatnya seperti itu dari bumi. Kelihatannya bintang berkelap-kelip karena atmosfer planet kita yang bergejolak. Cahaya dari sebuah bintang harus melewati banyak lapisan atmosfer, tidak semua lapisan itu sama rapatnya, sehingga menyebabkan cahaya dibelokkan, berubah warna dan intensitasnya. Ada satu bintang bernama Sirius yang terkadang berkelap-kelip, berkilau, dan berkedip-kedip, sehingga sebagian orang bahkan cenderung melaporkannya sebagai sesuatu yang berasal dari luar angkasa. Itu karena Sirius sangat terang dan seringkali berada rendah di cakrawala, yang berarti lebih banyak mengalami efek khusus dari atmosfer bumi. Ketika berada di luar angkasa, para astronom dan astronot yang mengamati bintang-bintang dari sana tidak melihatnya berkelap-kelip. Hei, kamu mau dengar sesuatu yang keren? Aku, kamu, teman-temanmu, dan seluruh umat manusia, kita semua terbuat dari debu bintang loh. Unsur-unsur yang menyusun tubuh manusia dan semua kehidupan di bumi terbentuk di dalam bintang. Unsur-unsur penyusun kehidupan seperti karbon, nitrogen, dan oksigen terbentuk di dalam bintang dan akhirnya dilepaskan ke ruang angkasa ketika bintang-bintang itu mati. Unsur-unsur ini kemudian menjadi bagian dari bintang-bintang baru, planet-planet, dan akhirnya kehidupan di bumi. Zat besi dalam darah kita tercipta di dalam inti supernova, yakni ledakan masif yang terjadi ketika bintang memudar. Bahkan katanya, kalsium dalam gigi dan tulang kita kemungkinan besar berasal dari ledakan bintang. Oksigen di paru-paru kita juga terbentuk di dalam inti bintang masif sebelum dilepaskan ke ruang angkasa melalui supernova. Terlihat, dua bintang besar tampak sedang berciuman romantis. Ini mungkin terdengar seperti umpan paparazzi, tapi sebenarnya kita sedang membicarakan kejadian kosmik yang ditemukan oleh tim astronom internasional. Siklus hidup bintang tunggal relatif sederhana. Bintang terlahir di area gas yang luas di antariksa, membakar habis bahan bakarnya, dan pada suatu saat meledak sebagai supernova. Tapi saat bintang-bintang lahir relatif berdekatan satu sama lain, tarikan gravitasinya bisa menimbulkan masalah dan mengikat mereka dalam tarian abadi. Pada saat-saat tertentu, keduanya berada sangat dekat hingga hampir bersentuhan. Bintang-bintang ini mungkin menghabiskan miliaran tahun mengitari satu sama lain, tapi ciuman mereka hanya berlangsung selama beberapa juta tahun, hanya sekejap dalam istilah kosmik. Penulis utama penelitian ini sedang dalam misi untuk menemukan bintang-bintang biner yang terperangkap dalam ciuman kosmik. Ia memfokuskan pencariannya pada nebula Tarantula, sebuah area pembentukan bintang indah yang terletak di awan Magellan besar yang jaraknya 160.000 tahun cahaya dari bumi. Dan di sanalah ia menemukan sistem bintang biner terang yang tampak berbeda dari yang lain. Kedua bintang yang ditemukan di sana cukup besar dan ukurannya hampir sama. Jika digabungkan, massa kedua bintang itu 57 kali massa matahari. Sebelumnya kita hanya menemukan 3 sistem bintang biner dengan massa yang besar. Dan karena jarak kedua bintang ini sangat berdekatan, mereka menciptakan tarikan gravitasi yang kuat. Akibatnya, kedua bintang itu saling mengitari satu sama lain dengan kecepatan sangat tinggi, yaitu sekali dalam sehari, dengan jarak antara kedua bintang hanya 12 km. Dengan jarak yang sangat dekat, kedua bintang itu membentuk jembatan di mana bahan bakar mereka bisa bercampur, sehingga sekitar 30% dari total volumenya bisa dibagi di antara keduanya. Suhu sistem ini juga luar biasa panasnya. Awalnya pencampuran internal energi mereka tampak bisa membuat bintang-bintang ini hidup lebih lama, karena ada lebih banyak bahan bakar yang bisa dibakar dan untuk waktu yang lebih lama. Tapi ini hanya keuntungan sementara. Ada 2 skenario yang paling mungkin terjadi pada bintang-bintang itu. Kedua bintang itu bisa bergabung membentuk satu bintang raksasa yang pada akhirnya akan meledak menjadi supernova. Atau keduanya meledak secara terpisah dan menghabiskan sisa usianya sebagai lubang hitam yang mengorbit satu sama lain. Jika keduanya bergabung, proses ini mungkin akan memakan waktu sekitar 600.000 tahun. Sedangkan jika keduanya menjadi lubang hitam biner, mereka akan terus menyala selama 3 juta tahun. Tapi kedua skenario itu pada akhirnya akan berujung pada kehancuran. Kecuali jika bintang-bintang itu berakhir sebagai 2 lubang hitam yang terpisah, saling menjauh satu sama lain di antariksa yang sangat luas. Ada hal spektakuler yang bisa dilihat oleh para pengamat bintang di seluruh dunia baru-baru ini. Jupiter dan Venus, 2 planet paling terang di langit.
berada dalam jarak sangat dekat sehingga tampak seperti akan bertabrakan, atau seakan-akan mereka juga sedang berciuman. Setidaknya itulah yang terlihat dari bumi. Sebenarnya jarak antara keduanya masih 643 juta kilometer. Inilah hal menarik lain yang suka dibicarakan para astronom, objek G. Objek G adalah objek langit yang tampak seperti awan debu dan gas, tapi berperilaku seperti bintang. Di pusat galaksi kita, terdapat lubang hitam supermasif, masanya 4 juta kali massa matahari. Dan baru-baru ini, para ilmuwan menemukan 2 objek G misterius yang berada cukup dekat dengan lubang hitam tersebut, yaitu G1 dan G2. Teori yang paling memungkinkan adalah G2 merupakan 2 bintang yang mengorbit lubang hitam bersama-sama dan bergabung menjadi bintang sangat besar yang diselubungi gas dan debu sangat tebal. Saat G2 berada dalam jarak terdekatnya dengan lubang hitam, ia menunjukkan ciri khas yang aneh. Bintang itu memanjang dan sebagian besar gasnya terkoyak. Semakin dekat dengan lubang hitam, bintang ini kehilangan selubung terluarnya dan kini menjadi lebih kompak lagi. Hal yang membuat semua orang tertarik dengan objek G adalah materi yang tertarik oleh gaya pasang surut saat melewati bagian pusat lubang hitam. Materi ini pasti akan jatuh ke dalam lubang hitam dan hasilnya adalah pertunjukan kembang api yang mengesankan. Hal ini terjadi karena materi yang termakan lubang hitam akan memanas dan memancarkan radiasi sebelum akhirnya menghilang di horizon peristiwa. Horizon peristiwa adalah batas menakutkan di sekeliling lubang hitam yang tak bisa dilewati oleh apapun. Kini, para ilmuwan telah menemukan 4 objek G lainnya, dan semuanya berada dalam jarak 0,13 tahun cahaya dari lubang hitam. Dan bisa jadi, ke-6 objek tersebut dulunya merupakan bintang biner yang kemudian bergabung karena gravitasi yang kuat dari lubang hitam raksasa ini. Biasanya butuh lebih dari 1 juta tahun untuk menyelesaikan proses penggabungan 2 bintang. Kita tentu saja menginginkan lebih banyak objek G karena ini salah satu kesempatan langka untuk mempelajari perilaku benda-benda yang di dekat lubang hitam supermasif tanpa tertelan. Belum? Pernahkah kamu mendengar tentang bintang variabel? Saat menatap langit, kita sering menganggap bintang-bintang sebagai cahaya abadi yang tidak berubah. Ya, sebagian bintang memang tampak konstan, tapi sebagian lainnya berubah kecerahannya seiring waktu, dan itulah sebabnya disebut bintang variabel. Beberapa di antaranya meredup dan menjadi terang kembali dalam hitungan hari, bulan, atau bahkan tahun. Kita tidak bisa melihatnya dengan mata telanjang. Perubahan ini hanya bisa dilihat oleh astronom menggunakan peralatan dan dalam jangka waktu yang lama. Bagaimana dengan bintang vampir? Bayangkan 2 bintang raksasa merah dan katai putih dalam sistem bintang biner berputar-putar mengelilingi satu sama lain seperti penari balet kosmik. Raksasa merah yang dulunya bintang sangat terang dan berapi-api, kini telah menua dan menjadi lelah. Lapisan luar hidrogennya yang dulu tertahan oleh gravitasi, kini telah melemah, membuatnya rentan terhadap katai putih yang lebih kecil dan padat. Katai putih yang dikenal sebagai bintang vampir haus akan bahan bakar hidrogen yang dimiliki saudaranya yang lebih besar, dan ia melihat peluang besar di sana. Saat keduanya berputar bersama, bintang vampir menggunakan gaya gravitasinya yang kuat untuk mencuri hidrogen dari lapisan luar si raksasa merah. Bintang vampir bersinar dengan rona biru, tampak penuh energi dan lebih muda serta terang daripada pasangan duetnya yang sudah tua. Tidak hanya bintang vampir, kengerian berlanjut dengan bintang zombie juga. Terkadang ketika raksasa merah meledak, ia tidak sepenuhnya hancur menjadi bagian-bagian kecil, tapi meninggalkan katai putih. Pada dasarnya, ini adalah bintang zombie yang sempat mati, tapi kemudian bangkit kembali. Tapi ini bukan zombie biasa yang haus akan otak. Bintang ini lapar akan materi yang selama ini diambil oleh saudara vampirnya, yaitu hidrogen. Dan jika bintang zombie berada cukup dekat dengan korbannya, ia akan mulai menghisap materi kembali untuk membentuk intinya lagi. Ia akan menjadi bom hidrogen, siap untuk meledak dalam pertunjukan balas dendam kosmik yang spektakuler. Ini fenomena yang menarik. Kita biasanya tidak bisa mendeteksinya karena ledakan ini jauh lebih redup daripada supernova pada umumnya. Namun saat terjadi, ledakan yang dihasilkan benar-benar epik dan menghancurkan bintang vampir serta saudara zombinya. Tampaknya vampir dan zombie bukanlah karya fiksi belaka.
Kita tidak hanya terbentuk dari debu bintang, tapi juga lebih mirip dengan bintang dari yang kita duga. Sebagai contoh, bintang juga suka berkumpul dengan teman-teman dekatnya. Sebagian besar bintang lebih suka menjelajah alam semesta dalam bentuk gugus. Gugus adalah sekelompok bintang yang akhirnya terikat bersama oleh gaya gravitasi. Bintang-bintang di dalam gugus sebagian besar memiliki usia, jenis, hobi, dan minat yang sama. Sepertinya mereka punya kehidupan sosial yang lebih baik dariku. Betelgeuse termasuk bintang raksasa merah. Bola plasma panas ini menjadi salah satu bintang terbesar sekaligus paling terang di galaksi kita. Ukurannya sekitar 500 kali lebih besar dari matahari, tapi bintang ini berdenyut, membesar, dan mengecil. Bahkan di puncak prosesnya, Betelgeuse bisa 800 kali lebih besar dari ukuran rata-ratanya. Kalau bintang ini diibaratkan sebagai ember, maka 300 jutaan matahari akan muat dimasukin ke dalamnya meskipun bobotnya cuma 17 kali lebih berat. Dan bumi kita berjarak sekitar 500 tahun cahaya dari sini. Oke sip, kita luncurin dulu pesawat luar angkasa tercanggih kita untuk terbang ke Betelgeuse. Dalam hitungan detik, kita sudah menempuh jarak sejauh 390.000 km menuju bulan atau setara dengan 9,5 kali keliling bumi. Pesawat yang ditenagai roket biasa akan sampai di sini setelah 3 hari. Kita sudah di dekat Mars nih. Penerbangan ke planet merah biasanya ditempuh selama 7 bulan. Sejumlah rover tengah melakukan pengamatan di permukaannya. Ada juga helikopter tanpa awak pertama, Ingenuity. Permukaan Mars 3 kali lebih kecil dari bumi, bobotnya juga 10 kali lebih ringan. Sebagian orang sedang mengupayakan koloni manusia di Mars dalam waktu dekat. Di luar Mars, kita perlu sering menghindar dan menangkis batu luar angkasa, tepatnya di sabuk asteroid. Di sini banyak serpihan dan objek luar angkasa dengan segala rupa dan bentuknya. Yang terbesar bernama Ceres, permukaannya sedikit lebih luas dari Argentina dan bobotnya sekitar 1%-nya bulan. Berat seisi sabuk asteroid kurang lebih 25 kali lebih ringan dari bulan. Selanjutnya, kita sampai di raksasa gas Jupiter dan Saturnus. Ukuran keduanya paling besar di seluruh tata surya kita. Bobotnya juga paling berat meski permukaannya nggak berwujud padat. Lalu, kita melewati Uranus dan Neptunus atau yang biasa kita kenal sebagai raksasa es. Di sisi luar tata surya kita ada si mungil Pluto, tapi sekarang statusnya udah tercoret dari kakak tata surya. Wah, kita udah menempuh jarak 7 miliar kilometer dari bumi. Probe New Horizons perlu terbang selama 9 tahun loh agar sampai di sini. Pegangan kuat-kuat ya, kita perlu ngebut. Yang ini namanya sabuk Kuiper. Di sini ada banyak asteroid dan bongkahan es yang diyakini sebagai materi awal pembentuk tata surya kita. Miliaran tahun lalu, seluruh dunia kelihatan seperti awan asteroid ini. Oke lah, kita perlu melanjutin perjalanan melewati ruang gelap untuk sampai di tepi tata surya alias heliosfer. Kita bergerak mengikuti angin surya, tapi angin ini mulai melambat dan bertabrakan dengan angin antar bintang lalu memanas. Nah, area ini disebut termination shock. Probe luar angkasa Voyager 1 sampai di termination shock pada bulan Desember 2004. Kita terus bergerak ke tepian heliosfer dan masuk ke medium antar bintang yang juga disebut dengan helipause. Pada tahun 2012 lalu, Voyager berhasil melewati batas ini, kemudian menjadi objek buatan manusia pertama yang mencapai medium antar bintang. Tapi laporan dari Voyager tentang kejadian ini baru sampai ke bumi hampir 1 tahun kemudian karena jaraknya memang jauh. Voyager 1 perlu waktu 35 tahun untuk sampai di area ini. Nah, ini nih, probe ini kurang lebih sepanjang mobil dan seberat 2 sepeda motor. Di lambungnya juga terdapat plat emas berisi pesan dari manusia yang ditujukan ke peradaban di luar sana, kalaupun memang ada. Di dalamnya terdapat foto lanskap bumi, rekaman percakapan manusia, dan DNA kita. Pada tahun 2021, Voyager sudah beroperasi selama 43 tahun dan menempuh jarak sejauh 22,5 miliar kilometer atau setara dengan 152 kali jarak bumi ke matahari. Kecepatannya sendiri sengebut 61.000 km per jam. Kita semakin merapat ke bintang yang paling dekat dengan tata surya, yaitu Proxima Centauri. Lokasi kita sekarang ini sangat jauh dari bumi. Bahkan, cahaya pun harus menempuh waktu selama lebih dari 4 tahun untuk sampai di sini. Dan kalau cuma pakai roket biasa, perjalanan kita kali ini akan menghabiskan waktu selama 73.000 tahun. Emangnya kenapa sih harus terbang sampai jauh ke sini? Nah, di sini ada planet mirip bumi bernama Proxima Centauri b.
Planet ini 10% lebih besar dari Bumi dan sedikit lebih berat. Letaknya juga ada di zona Laik Huni dari bintang induknya. Jadi, di sini kemungkinan ada air yang berwujud cair dan terdapat kehidupan. Tapi bintangnya sendiri kadang mengeluarkan kobaran api, kilaunya juga bertambah hampir 1000 kali. Kalau sudah begini, planet akan memancarkan banyak radiasi hingga memusnahkan bentuk kehidupan yang ada di dalamnya. Kita sudah sejauh lebih dari 8 tahun cahaya dari Bumi. Bintang paling benderang yang menghiasi langit malam kita dinamakan Sirius. Iya, serius. Saking benderangnya, bintang ini juga bisa diamati pada siang hari. Padahal, sebenarnya di situ ada 2 bintang, yaitu Sirius A dan B. Keduanya mengorbit pusat gravitasi yang sama. Dan bintang ini melesat ke tata surya kita dengan kecepatan 8 km per detik atau sengebut kecepatan maksimum supercar terbaik di Bumi. Oke, stop! Kita sudah sampai di planet yang mungkin bisa dihuni sejauh 39 tahun cahaya dari Bumi. Namanya TRAPPIST-1d dan bintang induknya berupa katai putih atau bintang dingin yang 10 kali lebih kecil sekaligus lebih ringan dari matahari. Di sekitarnya juga ada 7 planet. Tapi TRAPPIST-1d paling mirip dengan Bumi. Planet ini cuma 30% lebih kecil dan 3 kali lebih ringan dari Bumi. Tapi permukaannya berbatu-batu dan suhunya 9 derajat Celcius. Jadi saat berada di sini, enaknya pakai jaket tipis aja. Di sini juga kemungkinan ada atmosfer, pegunungan, laut, dan samudra. Dengan kata lain, kemungkinan kita bisa membentuk koloni manusia di permukaannya. Tapi untuk sampai di sini, kita perlu terbang selama 677.000 tahun dengan roket biasa. Wah, kita udah sampai di tujuan utama kita nih, Betelgeuse. Waktu tempuh ke bintang ini kurang lebih selama 8,7 juta tahun dengan pesawat luar angkasa modern. Bintang ini sangat jumbo, sampai-sampai pesawat kita cuma kelihatan seperti butiran pasir di hamparan pantai. Kita perlu merunut ke masa lalu untuk mencari tahu proses terbentuknya bintang ini. Awalnya ada nebula cantik berupa awan debu dan serpihan ruang angkasa dengan warna indahnya. Kemudian beratnya menyusut hingga memicu reaksi nuklir di inti nebula. Duar! Terbentuklah bintang baru. Awalnya, Betelgeuse sangat besar dan panas. Tapi kemudian, ukurannya menjadi stabil. Oke, kita amati bagian intinya. Reaksi nuklir di inti bintang menghasilkan panas dan energi yang sangat besar. Energi ini kemudian menghasilkan gaya pendorong dinding bintang dari dalam, sehingga membuatnya makin besar dan makin berat. Makanya, gravitasi mendorongnya dari luar, dan kalau kedua gaya ini saling seimbang, bintangnya juga ikut stabil. Tapi seiring waktu, Betelgeuse kehabisan helium dan hidrogen sebagai bahan bakarnya. Kemudian, unsur lain yang intinya lebih berat masuk ke reaksi nuklir. Saat terbakar, unsur tersebut menghasilkan banyak energi serta panas hingga gravitasi nggak mampu menahannya. Lalu bintang ini mulai membesar, jadi gitu proses yang terjadi pada Betelgeuse sampai sekarang. Karena ukurannya sangat besar, tepian Betelgeuse akan nempel ke sabuk asteroid kalau saja bintang ini berada di tata surya kita. Dan Betelgeuse akan terus membesar sampai bahan bakarnya benar-benar habis. Lalu gravitasi yang akan menahannya dan bintang ini akan menyusut hingga menghasilkan ledakan dahsyat. Ledakan supernova akan sangat menyilaukan hingga cahaya Betelgeuse akan lebih terang dari bulan di langit malam. Untungnya, jarak bumi kita sangat jauh dari bintang ini, sehingga ledakan ini kemungkinan nggak akan membahayakan kita. Arus materi kuat yang akan terpancar dari lokasi ledakan baru akan mencapai tata surya setelah 6 juta tahun. Meski begitu, angin surya akan menghentikan alirannya. Jadi kita masih aman dan Betelgeuse kemungkinan akan meledak 10.000 tahun lagi. Tapi beberapa ilmuwan menyatakan peristiwa ini baru akan terjadi 100.000 tahun lagi. Tapi sebelum Betelgeuse meledak, kemungkinan akan ada fenomena menarik lain. Gravitasi akan menekan inti bintang yang besar dengan kekuatan dahsyat sehingga terbentuk lubang hitam. Lubang hitam merupakan objek paling berat di alam semesta kita. Dan gaya gravitasinya sangat kuat, cahaya pun nggak bisa lolos dari jeratannya. Lubang hitam Betelgeuse akan mulai melahap debu kosmik dan sisa-sisa bintang. Semua puing dan cahaya dari bintang lain akan membeku di dekat horizon peristiwa lubang hitam ini. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, kita akan bisa menyaksikan kelahiran objek misterius ini. Tapi kenyataannya, Betelgeuse terlalu ringan, jadi kemungkinan besar bintang ini akan menjadi katai putih yang perlahan pudar hingga nggak terlihat lagi.